Saat kita berhenti di lampu merah saat menyala nih, pernahkah kita menyaksikan ada orang kaya dari balik jendela mobilnya mengeluarkan uang 1 juta rupiah diberikan kepada pengemis atau pengamen di perempatan jalan? Ada nggak di antara kita yang pernah menyaksikan? Hampir semua forum dan acara yang saya tanya seperti jawabannya tidak pernah. Ya, meskipun bapak-bapak dan ibu tidak menjawab, saya juga jawabannya tidak pernah. Ya. Baru ditanya gitu aja udah takut menjawabnya, Pak. Nah, sekarang pertanyaan kedua saya sebenarnya adalah, ada tidak orang di Indonesia ini mau mengeluarkan zakat atau sedekah atau infak 1 juta rupiah atau lebih? Ada tidak? Ada, banyak, bahkan betul jawabannya banyak. Sekarang kita rangkaikan 2 pertanyaan ini. Kenapa meskipun begitu banyak orang mau mengeluarkan sedekah, infak atau zakat 1 juta rupiah atau lebih, tapi tidak pernah kita saksikan dia mengeluarkan itu di perempatan jalan seperti untuk pengemis dan pengamen itu? Kenapa itu? Kenapa? Tingkatan, Pak, tingkatan. Kenapa? Yang dilihat orang, kalau di TV kan dilihat orang semua. Iya. Kalau di jalan nggak dilihat orang. Yang ngemis tapi ngelihat ya. Ngeri ya. Oh, ngeri, oke. Karena ngeri. Ada lagi? Ria, takut ria. Betul. Apalagi? Tidak percaya. Sebenarnya ini yang paling banyak. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita ngeluarin uang 1.000, 2.000, sampai 10.000 atau 20.000, tidak masalah kita berikan di pinggir jalan. Tapi begitu 1 juta, ini iuran kita, fitrah kita, ya saya katakan fitrah kita, itu rata-rata tidak rela kalau uang ini kita berikan kepada orang yang di perempatan jalan ini. Karena kita tidak tahu apakah betul-betul dia orang miskin yang sebenarnya. Kalaupun betul, masalahnya tidak bisa dilakukan seperti ini. Katakanlah kita punya uang 1 juta, kasihkan kepada seorang ibu yang menggendong anak di perempatan jalan, kita kasihkan uang 1 juta. Karena kita tiap hari lewat situ dari rumah ke kantor, setiap hari kan kita lewat situ. Kita bertanya kepada ibu itu pada hari pertama, ibu, uang 1 juta kemarin dipakai apa, Bu? Oh, udah saya pakai beli beras, Pak. Habis 100.000. Oke, masih 900.000. Besoknya lewat situ lagi, ibu, yang 900.000 dipakai apa? Oh, dipakai buat biaya sekolah anak saya, Pak. Habis 200.000. Besoknya lagi kita langsung, ibu yang 200.000, itu tidak mungkin dilakukan di jalan, Pak. Ya, itu hanya bisa dilakukan melalui sebuah pengorganisasian di sebuah lembaga atau organisasi penguasa. Kalau secara personal sulit dilakukan seperti itu. Ya. Jadi mengapa ternyata rahasianya? Kalau kita menghasilkan uang besar, kita tidak lagi bisa mendekatinya kepada personal. Kalau uang kecil kita nggak ada masalah, tapi begitu uangnya besar, itu tidak masalah. Dan rahasianya Bapak Ibu sekalian, begitu kita semakin baik mengelola uang itu, maka semakin besar uang yang dititipkan kepada kita. Tahun 2005, saya diundang oleh seorang pimpinan perusahaan di Jakarta untuk datang. Yang orang itu belum saya kenal sama sekali. Mengundang saya, masuklah saya ke ruangan kantornya yang sangat megah, ya. Ruangan dia sendiri hampir seruangan ini. Hanya dia sendiri penghuni satu ruangan itu yang sebesar ini ruangannya. Dia adalah presiden komisaris sebuah perusahaan otomotif di Jakarta. Kemudian setelah basa-basi sedikit, akhirnya dia, ini Pak, saya mau menyerahkan zakat pribadi saya. Dia keluarkan cek, dia tulis, keluarkan, serahkan pada. Begitu saya lihat, 500 juta. Zakatnya pribadi dia 500 juta. Kalau kita asumsikan itu 2,5%-nya, dia berarti punya penghasilan 40 miliar. Itu berarti penghasilan 40 miliar. Sekarang saya dalam hati saya berpikir, ini orang ini kenapa ya? Kenal juga tidak dengan Ahmad Jua ini. Dia mau-maunya nitipkan uang sebesar 500 juta hanya dengan alasan menyalurkan zakat pribadinya. Padahal dia bisa dengan uang 500 juta itu bagi-bagi aja orang miskin atau serahkan ke panti asuhan mana kek. Dan Bapak Ibu sekalian jangan lupa, pada waktu itu 500 juta itu artinya mampu membeli 5 buah mobil. Saya berpikir itu terjadi karena sebenarnya dia telah percaya pada organisasi di mana saya terlibat di dalam. Dia bukan percaya pada Ahmad Juwaininya, pada si A, pada si B-nya, tapi dia pada organisasinya inilah yang dia percaya, maka diserahkanlah dana itu. Dan yang saya tahu,
Itulah zakat personal yang dibayar oleh organisasi formal di Indonesia yang terbesar sampai saat ini. Saya udah cek ke semua teman-teman saya yang ngurusi zakat, baik yang pemerintah maupun masyarakat, tidak pernah ada yang mencatat rekor 500 juta dalam satu kali pembayaran. Ini tidak pernah, kecuali yang pernah saya terima itu. Ada, tapi yang lebih hebat lagi bukan zakat, Pak. Saat saya berdialog dengan seorang ustaz, dia ada kegiatan namanya penggalangan dana untuk sebuah pembangunan gedung. Salah satu pengusaha di sana ngasih cek langsung 5 miliar untuk sumbangan gitu loh. Ditulis langsung 5 miliar. Kata Pak Ustadz itu, saya aja udah hampir mau pingsan ngeliatnya. Karena ada orang semua sumbangan 5 miliar sekali teken. Saya bilang di hati saya sama Pak, saya sampaikan juga sama Pak Ustadz, Ustadz, iya ya, kok kayaknya sekarang ini mulai juga hadir keajaiban-keajaiban soal orang beribadah zakat, terus beribadah harta itu seperti di zaman Nabi. Kalau dulu kan kita nggak pernah bayangin. Jadi mengapa zakat itu perlu dikelola secara kelembagaan? Coba lanjutkan. Nah, ini manajemen zakat yang baik itu bisa. Maka di sebuah ceramah zakat yang saya diundang, yang dihadiri oleh Pemda Provinsi Sumatera Selatan, barangkali ada di antara bapak-bapak yang berasal dari Sumatera Selatan. Di situ hadir Sekda Provinsi Sumatera Selatannya, pegawai-pegawai Pemda. Maka saya mengajukan pertanyaan seperti ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, kalau saya boleh tahu, berapakah zakat terbesar dibayar oleh orang di Palembang ini? Saya bilang 50 juta, 100 juta, ya Pak, katakanlah 100 jutaan paling tinggi. Oke, saya bilang, Pak, Bu, 100 juta kalau dipakai ngebangun gedung yang kita pakai buat seminar ini bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Sayangnya, kita kadang-kadang suka bangga sendiri, menyalurkan zakat sendiri-sendiri dan puas, padahal uangnya nggak jadi apa-apa. Kalau uang 100 juta itu dibayarkan sendiri, mau bikin satu sekolah aja nggak bisa. Mau bikin klinik buat orang sakit aja susah. Ya. Apalagi cuma zakat cuma 1.500.000 ya. Indonesia bangga. Di tahun-tahun sekitar tahun 1997 sampai 2003 itu, 2002 maaf, saya sering sekali mengatakan begini. Saya dengar ada seorang Pak Haji di pasar Minggu ya, yang suka mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadan itu 400 juta. Dan pada penyalurannya dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Biasanya Pak Haji itu ngasih tahu ke tetangga-tangganya, kadang sampai nempel pamflet bahwa hari ini mau dijalankan zakat, bagi yang mau menerima silahkan datang pada hari itu. Maka mengantrilah orang-orang di rumah Pak Haji. Maka ketika saya mendengar kata-kata seperti itu, saya katakan begini, teman-teman semua, ya, bapak-bapak atau ibu sekalian, kalau ada yang kenal dengan Pak Haji ini, yang sering tiap tahun bagikan zakat di bulan Ramadan ini, tolong sampaikan salam saya Ahmad Juwaini dari Dompet Bapak. Salamnya apa? Ada 2, saya bilang. Yang pertama, apakah Pak Haji itu tahu orang yang ngantri di urutan ketiga dan yang ngantri di urutan ke-7 dan yang ngantri di urutan 41 punya hubungan keluarga atau tidak? Yang kedua, saya bilang, apakah setiap orang yang datang yang telah mendapatkan bantuan zakat di hari pertama itu, dia colok itu ke dalam tinta pemilu yang kualitasnya itu sulit dihilangkan dalam waktu sehari 2 hari, sehingga kalau ngantri lagi akan ketahuan. Kalau itu belum dilakukan, maka sampaikan salam saya Ahmad Juwaini dari Dompet Bapak. Kenapa Pak bisa menyampaikan begitu? Karena terlalu riskan membuat antrian panjang dengan model sederhana seperti itu. Cara membaginya mudah sekali dikelabui. Masyarakat kita itu sudah luar biasa kalau soal menipu, Pak. Ya, ini kisah langsung saya alami. Pagi-pagi datang 2 orang ibu, usia yang pertama 30-an tahun, yang kedua usianya 50-an tahun. Sekitar setengah 8 pagi dia sudah sampai di kantor Dompet Bapak pas saya yang melayani. Maka saya bertanya, ada yang bisa dibantu, Bu? Gini Pak, saya ini baru aja mendarat di pelabuhan Tanjung Priok. Waduh, dari mana Bu? Saya kan tadinya kerja sebagai TKW di Malaysia. Itu sama askar-askar tentara Malaysia dan polisi itu ditangkepin. Dan memang waktu lagi zaman penangkapan TKW kita.
Akhirnya kami